logo Bank Indonesia ini ada sebuah jam besar, dan itu jamnya tuh hilang katanya. Jam besar, jam di dinding besarnya tuh hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irfansyah di channel saya, yaitu A Irfansyah. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang seputar pertukaran mahasiswa merdeka, di mana kita akan melanjutkan episode pertukaran mahasiswa merdeka episode keempat. Oke, langsung saja sebelum memulai episode keempat ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua, siapapun yang menonton video ini, untuk bantu saya mengembangkan channel ini dengan mensubscribe video ini, karena subscribe video YouTube ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Baik, akan kemanakah pada episode keempat ini tentang modul Nusantara pertukaran mahasiswa merdeka di Kota Medan? Langsung saja, let's see. Oke, baik. Bismillah, saya akan langsung sharing tentang episode keempat pertukaran mahasiswa merdeka angkatan pertama Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana di sini sudah ada bacaan, yaitu Gedung Tua ya. Kita mulai saja langsung videonya. Nah, inilah Gedung Tua modul Nusantara. Ya, jadi kembali lagi ya, bahwa dalam pertukaran mahasiswa merdeka itu ada yang namanya modul Nusantara, di mana ini merupakan mata kuliah wajib, dan ini merupakan mata kuliah unggulan dan mata kuliah yang paling menyenangkan, karena di samping kita jalan-jalan juga sebenarnya, juga kita belajar sambil jalan-jalan gitu kan. Kita mengisi modul-modul, dan pada episode-episode sebelumnya saya sudah menjelaskan ataupun menggambarkan bagaimana kegiatan-kegiatan modul Nusantara itu. Pastinya pas ketika mengunjungi penangkaran buaya, terus rumah Cong Aki Mansion, dan kali ini adalah Gedung Tua Medan. Nah, inilah karena ada beberapa gedung tua yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara, di mana yang pertama ini adalah bangunan Bank Indonesia Kota Medan. Bangunan ini merupakan peninggalan kolonial Belanda dan sudah berdiri sejak tahun 1906. Umurnya sudah tua, bahkan ada yang menyebutkan bahwa bangunan ini hampir sama usianya dengan Ratu Belanda pada saat itu Ratu Juliana gitu kan. Dan memang pada kesempatan tersebut tidak banyak yang kami dapatkan, karena pada saat itu kebetulan hari weekend dan bangunan ini tidak dibuka. Kami hanya beberapa kali bersuah foto bersama saja di depan bangunan ini. Dan dari fakta-fakta menarik yang saya baca tentang bangunan Bank Indonesia ini, dulu itu bangunan ini sempat sempat direnovasi besar-besaran ketika tahun 2002-an, dan pada saat itu pada logo Bank Indonesia ini ada sebuah jam besar, dan itu jamnya tuh hilang katanya. Jam besar, jam di dinding besarnya tuh hilang, dan sampai sekarang tidak ketemu kemana jam itu. Jadi diganti dengan logo Bank Indonesia ini. Itulah fakta menarik. Mungkin teman-teman ataupun siapapun yang ingin mempelajari tentang gedung-gedung ini bisa nanti dibaca ataupun melihat fakta-fakta menariknya. Karena pada saat itu saya tidak tahu langsung ke dalam juga karena keterbatasan waktu. Nah, inilah kita ini kembali ini kelompok saya. Pada saat itu kita dibagi 3 kelompok, dan ini adalah kelompok Bapak Saud Dahot Siregar, kelompok 2 kalau tidak salah pada saat itu ya. Saya laki-lakinya sendiri, ini dengan mentor saya. Nah, yang kedua ini ada London Sumatera. Pasti agak sedikit ini ya, kok ada London Sumatera gitu kan, London Sumatera Indonesia. Emang ada, inilah bangunannya gitu kan, London Sumatera. Kenapa disebut London Sumatera? Karena bangunannya tuh mirip dengan bangunan London, khas Eropa gitu kan. Nah, ini dalam keterangannya, bangunan London ini merupakan saksi bisu kejayaan perkebunan sejak zaman kolonial di Kota Medan. Jadi, ini merupakan kantor perkebunan dulunya. Yang terkenal itu adalah perkebunan karet, juga kopinya. Medan tuh terkenal dengan perkebunan kopinya juga gitu kan. Dan ini merupakan bangunan perkebunan pertama kalau tidak salah ya di Sumatera, dan
ini juga sama usianya sekitar 1909 dibangun, dan kalau tidak salah entah Bank Indonesia atau London Sumatera ya yang umurnya tuh sama dengan Ratu Juliana gitu kan sampai sekarang. Dan sama juga pada saat itu kami tidak bisa masuk ke sana karena keterbatasan waktu, ditutup ya ketika saat itu karena mungkin lagi pandemi dan memang harus prokes dan tidak diperbolehkan pada saat itu. Hanya bersuah foto bersama saja di depan gedung London Sumatera Indonesia TBK. Kenapa TBK tadi? Oh ya mungkin karena ini dari fakta dari beberapa informasi yang saya dapatkan, ini juga merupakan perusahaan terbuka dulunya tuh. Jadi untuk aktif sebagai perusahaan ataupun PT terbuka gitu kan. Oh yang tadi tuh Bank Indonesia tuh sudah menjadi cagar budaya di Kota Medan Sumatera Utara. Kalau London Sumatera ini dari informasi yang saya dapat itu belum menjadi cagar budaya, tapi diajukan menjadi cagar budaya Kota Medan. Nah ini yang ketiga adalah gedung Warren Huis. Ya gedung tua karena ini gedung tua ya. Di keterangan ini Warren Huis ini merupakan supermarket pertama di Kota Medan dan sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, lagi-lagi pada zaman kolonial Belanda ya, karena pada saat itu kita kan 350 tahun dijajah oleh Belanda, jadi ya pastinya lekat dengan budaya Eropa khususnya Belanda. Ini merupakan supermarket pertama di Kota Medan, dan lagi-lagi pada saat itu kami tidak bisa masuk, bisa masuk tapi karena ini sudah tidak beroperasi lagi. Kalau kurang lebih ketika dari pendirian supermarket ini hanya bertahan selama 25 tahun dari informasi yang saya dapatkan. Dan kami hanya bisa berfoto di depannya, dan ketika saya masuk bisa masuk ya ke dalam gedung Warren Huis ini hanya tersisa bongkahan-bongkahan besinya saja, dan ini tuh hasil dari renovasi dan mungkin yang direnovasinya hanya tampilan luarnya saja karena sudah tidak beroperasi lagi. Nah ini dia kita dari kelompok PASAUD berfoto bersama. Nah ini saya juga berfoto ini karena mungkin pada saat itu gedung Warren Huis ini terletak di jalan yang sepi juga, entah ya jalan ini ketika itu agak sepi, mungkin karena emang dikhususkan itu kan untuk gedung tempat-tempat yang bersejarah gitu. Jadi kalau malam lumayan agak ini. Nah ini yang terakhir mungkin ya, kantor pos Indonesia Medan. Ini sudah dibuka sejak tahun 1911 dan ketika itu lagi-lagi tidak bisa masuk karena pertama pandemi, yang kedua jam operasionalnya di luar jam operasional kami kesananya karena yaitu keterbatasan waktu. Dan ini juga termasuk salah satu ikon di Kota Medan pada saat itu, dan ini bisa dikatakan sebagai tempat yang bersejarah juga bagi terutama tentang kantor posan di Indonesia gitu kan. Kita hanya foto bersama di depan kantor posnya, dan ini ada patel menarik bahwa kantor pos terletak di samping lapangan Merdeka Walk yang pernah saya sharekan, di mana pembangunannya dimulai pada tahun 1909 dan selesai tahun 1911. Jadi baru terbuka sekitar 1911. Bangunan ini merupakan proyek utama dikerjakan oleh Snuyff. Ini merupakan arsitek dari Belanda, seorang arsitektur yang menjadi kepala kerjaan umum Belanda untuk Indonesia karena pertumbuhan pemerintah Hindia Belanda yang besar. Maka diperlukan banyak bangunan baru untuk berbagai pelayanan pemerintah, seperti sekolah, penjara, dan kantor pos. Kebanyakan bangunan ini harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, dikarenakan standarisasi desain. Post office, ini bahasa Belandanya. Jadi itulah peninggalan Belanda yang masih ada itu kan.
yaitu di Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, see you next journey. Terima kasih atas keretanya, semoga bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman atau siapapun yang menonton video ini ingin mengenal lebih jauh tentang gedung-gedung tua yang tadi saya sebutkan di Kota Medan, dan itu fakta-fakta menarik, apalagi ketika teman-teman mungkin bisa mengunjungi Medan nantinya. Oke semuanya, itulah rangkaian kegiatan Modul Nusantara Pertuaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Pertama episode keempat dari kegiatan saya mengikuti Pertuaran Mahasiswa Merdeka di Kota Medan, Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan serta motivasi bagi teman-teman semua untuk mengikuti Pertuaran Mahasiswa Merdeka terutama. Terima kasih atas perhatiannya. Like video ini jika Anda suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa komen bila ada masukan dan juga subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.